Pernahkah Anda membayangkan berada di posisi di mana Anda baru saja mencoba menata hati, membuka lembaran baru, namun tiba-tiba badai itu datang lagi, bukan karena kesalahan Anda sepenuhnya, melainkan karena sebuah kebohongan yang manis? Tertunduk lesu, wajah yang biasanya tegar itu kini menyimpan berjuta makna. Inara Rusli, wanita yang pernah merasakan perihnya dikhianati, kini justru dituding menjadi duri dalam daging orang lain. Namun, hari ini ia mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak, bukan bertahan demi ego, melainkan mundur demi sebuah empati. Bagaimana kisah sebenarnya di balik keputusan besar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita ini. Semoga Anda semua yang sedang menonton atau membaca saat ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang paripurna, rizki yang berkah, dan hati yang senantiasa tenang. Sebelum kita menyelami kisah penuh hikmah dari perjalanan hidup Inara Rusli kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like Anda agar tidak ketinggalan update berita selebriti yang dikemas dengan narasi positif dan inspiratif. Dan yang paling utama, mari kita basahi lisan kita dengan memuji kekasih Allah. Mari berselawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau kelak menaungi kita semua di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hidup memang seringkali menyuguhkan skenario yang tidak terduga. Kita sering mendengar pepatah bahwa sejarah mungkin tidak berulang, tetapi ia seringkali memiliki rima yang sama. Inara Rusli, sosok yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan rumah tangga, kembali menjadi sorotan tajam lensa kamera dan buah bibir masyarakat. Namun kali ini, narasinya berbeda. Jika dulu kita mengenalnya sebagai korban dari sebuah ketidaksetiaan, belakangan ini jagat maya diguncang dengan isu yang menempatkan namanya di sisi yang berlawanan. Isu pernikahan siri, tudingan sebagai orang ketiga, hingga laporan kepolisian mewarnai hari-harinya. Semua bermula ketika Wardatina Mawa, istri sah dari Insanul Fahmi, memberanikan diri membongkar apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Publik terhenyak, bagaimana mungkin Inara yang tahu persis rasa sakit diduakan, kini diduga menjadi penyebab rasa sakit itu bagi wanita lain? Pertanyaan ini menggantung di benak banyak orang, menciptakan spekulasi liar dan penghakiman sepihak. Namun, seperti halnya sebuah buku, kita tidak bisa menilai keseluruhan cerita hanya dari satu halaman yang robek. Kebenaran seringkali memiliki lapisan-lapisan yang perlu dikupas perlahan. Dan momen pengupasan itu terjadi pada hari Jumat, 28 November 2025. Di kawasan Pluit, Jakarta Utara, suasana tampak sedikit tegang namun hening. Di sana, Inara Rusli akhirnya muncul ke hadapan publik. Ini adalah kemunculan perdananya setelah badai isu perselingkuhan itu menerjang namanya. Tidak ada wajah angkuh, tidak ada pembelaan diri yang berapi-api. Yang terlihat justru sosok yang tertunduk lesu. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Putra Kurniadi dan Andi Taslim, Inara hadir bukan untuk membenarkan perselingkuhan, melainkan untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman fatal yang menjebaknya. Disinilah letak plot twist atau titik balik yang mengejutkan itu, sahabat. Ternyata, Inara Rusli bukanlah wanita yang dengan sengaja ingin merusak kebahagiaan wanita lain. Ia adalah korban dari sebuah narasi yang tidak utuh, sebuah kebohongan yang dibungkus rapi oleh janji manis seorang laki-laki. Insanul Fahmi, pria yang kini menjadi sentral perbincangan, ternyata tidak jujur sejak awal. Kepada Inara, ia mengaku telah menjatuhkan talak 3 kepada istri sahnya, Mawa.
Dalam hukum Islam dan pemahaman Inara saat itu, talak 3 berarti sebuah perpisahan yang mutlak, sebuah status duda secara agama yang membuatnya merasa aman untuk menerima pinangan nikah siri pada bulan Agustus lalu. Bayangkan posisi Inara saat itu. Seorang wanita yang mungkin sedang mencari sandaran hati bertemu dengan pria yang mengaku sudah selesai dengan masa lalunya. Siapa yang akan menyangka bahwa selesai itu hanyalah klaim sepihak? Siapa yang menduga bahwa di balik pengakuan talak itu masih ada seorang istri sah Mawa yang memperjuangkan rumah tangganya? Tim kuasa hukum Inara, Andi Taslim, dengan tegas menyampaikan poin krusial ini. Setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari saudara Insan, klien kami memilih mundur, ungkapnya. Kata mundur di sini memiliki bobot yang sangat berat. Mundur bukan berarti kalah. Mundur dalam konteks ini adalah sebuah kemenangan moral. Inara menolak untuk melanjutkan hubungan. Ia menolak untuk menjadi istri kedua. Ia menolak untuk membiarkan dirinya menjadi alasan air mata wanita lain tumpah lebih deras. Mengapa keputusan ini begitu cepat diambil? Jawabannya sederhana namun menyayat hati. Empati. Inara pernah berada di posisi Mawa. Ia pernah merasakan bagaimana dunianya runtuh ketika kesetiaan dikhianati. Rasa sakit itu masih membekas, menjadi memori yang membentuk prinsip hidupnya. Karena itulah, ketika ia sadar bahwa ia telah dibohongi dan keberadaannya melukai wanita lain, nuraninya berteriak. Dia juga pernah merasakan hal itu, bagaimana rasanya ketika perempuan diduakan oleh suaminya. Tambah sang pengacara. Ini adalah momen pembuktian karakter. Mudah bagi seseorang untuk membela diri dengan dalih sudah terlanjur sayang atau sudah nikah siri. Tapi Inara memilih jalan yang sulit namun mulia, melepaskan. Ia memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita, meskipun itu berarti ia harus kembali menelan pil pahit kecewaan karena kembali gagal dalam hubungan. Sahabat, di bagian pertama ini kita belajar bahwa apa yang terlihat di permukaan seringkali menipu. Inara Rusli, yang dituduh sebagai pelaku, ternyata juga adalah korban manipulasi informasi. Namun, responnya lah yang membedakan kualitas dirinya. Lantas, bagaimana detail kebohongan yang dilakukan Insanul Fahmi? Dan bagaimana respon hukum terkait laporan perzinaan yang sudah terlanjur masuk ke kepolisian? Apakah niat baik Inara untuk mundur akan serta-merta menghapus masalah hukum yang menjeratnya? Cerita ini belum selesai. Masih ada sisi lain dari ketegaran Mawa, pengakuan Insanul, dan hikmah besar tentang kejujuran dalam pernikahan yang harus kita bahas. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita tarik napas sejenak dan merenung. Dalam sebuah hubungan, pondasi terkuat bukanlah seberapa besar cinta yang diucapkan, melainkan seberapa besar kejujuran yang ditegakkan. Cinta tanpa kejujuran hanyalah ilusi yang menunggu waktu untuk pecah berkeping-keping. Dan itulah sayangnya yang menjadi inti dari drama kehidupan yang menyeret Inara Rusli kali ini. Kita perlu membedah lebih dalam tentang awal mula malapetaka ini. Berdasarkan pengakuan yang beredar dan konfirmasi dari pihak Insanul Fahmi sendiri, ikatan pernikahan siri itu terjalin pada bulan Agustus. Agustus, bulan yang seharusnya menjadi awal musim baru, justru menjadi awal dari belitan masalah yang rumit. Insanul Fahmi, sosok pria yang hadir dalam hidup Inara, datang bukan dengan tangan kosong. Ia datang membawa sebuah status yang bagi seorang wanita muslimah adalah lampu hijau, yaitu status duda secara agama. Kepada Inara, Insanul mengaku telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, Wardatina Mawa. Sahabat, bagi kita yang memahami hukum Islam, kata talak 3 bukanlah main-main. Itu adalah point of no return dalam sebuah pernikahan. Ketika seorang suami menjatuhkan talak 3, maka haram baginya untuk rujuk kembali dengan istrinya, kecuali sang istri telah menikah dengan pria lain dan bercerai. Ini adalah pernyataan yang sangat serius, sakral, dan berkonsekuensi berat.
Inara Rusli yang mendengarkan pengakuan itu mempercayainya. Mengapa? Karena dalam prasangka baik seorang Muslim, kita dilarang untuk selalu menaruh curiga, apalagi jika seseorang bersumpah atas nama kondisi rumah tangganya. Inara percaya bahwa Insanul adalah pria freeman, pria yang sudah selesai dengan masa lalunya, pria yang sedang mencari pendamping baru secara halal, meskipun jalannya melalui nikah sirih terlebih dahulu. Namun, disinilah letak tragisnya. Kepercayaan Inara dikhianati oleh realita yang disembunyikan. Kuasa hukum Inara, Putra Kurniadi, dengan nada yang menahan geram namun tetap profesional, menegaskan di hadapan awak media. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kebohongan-kebohongan. Kalimat ini singkat, tapi menohok. Ternyata, talak 3 itu hanyalah klaim sepihak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, atau setidaknya tidak diketahui dan tidak diakui oleh pihak istri pertama, Mawa. Insanul Fahmi tidak jujur. Ia membangun istana barunya di atas pondasi pasir kebohongan. Ia ingin memiliki 2 ratu, tetapi dengan cara membohongi ratu yang baru dan mengkhianati ratu yang lama. Bayangkan betapa hancurnya perasaan Inara saat mengetahui fakta ini. Ia yang berniat membangun ibadah lewat pernikahan justru diseret ke dalam lubang dosa bernama merusak rumah tangga orang. Ia yang mengira sedang menyempurnakan separuh agama, ternyata tanpa sadar sedang melukai hati sesama wanita. Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap jeritan hati Wardatina Mawa. Sebagai istri sah, naluri seorang wanita itu tajam. Sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Mawa membongkar hubungan gelap ini bukan tanpa alasan. Rasa sakit dikhianati, rasa sakit dibohongi oleh suami yang masih ia anggap sah, tentu menjadi pemicu utama. Mawa tidak tinggal diam. Dengan hati yang terluka, ia mengumpulkan bukti-bukti. Ia tidak hanya berbicara di media sosial, tetapi ia mengambil langkah hukum yang tegas. Laporan polisi dilayangkan. Pasal dugaan perselingkuhan dan perzinaan menjadi bayang-bayang hitam yang kini menghantui Inara Rusli. Disinilah konflik mencapai puncaknya. Ada 2 wanita yang sama-sama menjadi korban dari ketidakjujuran satu pria. 1. Mawa, istri sah, korban perselingkuhan dan poligami yang tidak transparan. 2. Inara, istri siri, korban manipulasi status dan kebohongan identitas pasangan. Situasi Inara menjadi sangat pelik. Di satu sisi, ia merasa tidak bersalah secara niat karena ia menikah setelah diberitahu bahwa Insanul sudah menalak 3 istrinya. Namun di mata hukum negara dan di mata istri sah yang tidak tahu menahu soal talak itu, Inara adalah orang ketiga. Saat konferensi pers di Pluit itu, wajah Inara yang tertunduk lesu menceritakan segalanya. Itu bukan hanya wajah ketakutan menghadapi hukum, tapi wajah kekecewaan yang mendalam terhadap manusia. Inara, yang mungkin berharap Insanul adalah pelabuhan terakhirnya setelah badai perceraian terdahulu, harus menerima kenyataan bahwa perahunya kembali karam sebelum sempat berlayar jauh. Keputusan Inara untuk mundur, seperti yang kita bahas di bagian 1, menjadi semakin masuk akal dan heroik ketika kita memahami konteks kebohongan ini. Inara menyadari, jika ia meneruskan hubungan ini, ia tidak hanya melegalkan kebohongan Insanul, tetapi juga secara sadar menyakiti Mawa. Klien kami memutuskan untuk mundur, memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita, ujar pengacaranya. Ini adalah pemutusan rantai toksik. Inara menolak menjadi pembenaran atas nafsu Insanul yang ingin berpoligami namun tidak memiliki keberanian untuk jujur. Inara menolak dijadikan istri kedua di atas penderitaan istri pertama. Ia tahu rasanya sakit, ia tahu rasanya perih, dan ia memilih untuk tidak menjadi penyebab rasa perih itu bagi Mawa, meskipun hatinya sendiri harus kembali terluka. Tapi sahabat, apakah dengan mundurnya Inara masalah ini selesai begitu saja?
Ternyata tidak semudah itu. Laporan polisi sudah masuk, mesin hukum sudah mulai bekerja, nasi sudah menjadi bubur, pengakuan Insanur yang blak-blakan dan sikap Mawa yang tegas membuat drama ini belum menemui titik akhir. Lantas, bagaimana pandangan kita seharusnya terhadap sosok Insanul Fahmi dalam kasus ini? Dan apa hikmah besar tentang syarat poligami yang seringkali disalahartikan dan disalahgunakan oleh sebagian kaum Adam? Serta bagaimana kelanjutan nasib Inara di hadapan hukum setelah ia menyatakan mundur. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa ini, kita diajak untuk naik kelas dalam memahami makna pernikahan dan tanggung jawab. Kasus ini bukan sekedar gosip selebriti yang lewat begitu saja di beranda media sosial kita. Ini adalah cerminan realitas sosial yang mungkin terjadi di sekitar kita atau bahkan, na'udzubillah, menimpa keluarga kita sendiri. Mari kita bicara dari hati ke hati, khususnya kepada para kaum Adam, para pemimpin keluarga dan calon imam. Islam memang memperbolehkan poligami. Itu adalah syariat yang suci, solusi bagi kondisi-kondisi tertentu yang diatur dengan sangat ketat oleh agama. Namun, sahabat, perlu digarisbawahi dengan tinta tebal. Poligami dibangun di atas pondasi keadilan, bukan kebohongan. Apa yang terjadi dalam kasus Insanul Fahmi adalah contoh nyata bagaimana sebuah syariat yang mulia bisa tercederai ketika tidak dijalankan dengan adab dan ilmu. Mengaku sudah menalak istri pertama demi memuluskan jalan menikahi wanita kedua adalah sebuah tindakan manipulatif yang sangat berbahaya. Bayangkan kerusakan yang ditimbulkan. 1. Merusak kehormatan istri pertama. Istri yang sah, yang menjaga rumah tangga, tiba-tiba dianggap sudah ditalak di hadapan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pernikahan. 2. Menipu calon istri kedua. Wanita yang berniat menikah secara baik-baik dijebak dalam situasi di mana ia tanpa sadar menjadi perusak rumah tangga orang lain. Inara Rusli, dalam hal ini, hak-haknya untuk mendapatkan suami yang jujur telah dirampas. 3. Mencoreng citra agama. Ketika kasus seperti ini mencuat, masyarakat awam seringkali menyalahkan konsep poligami atau nikah sirinya, padahal yang salah adalah pelakunya. Oknum yang tidak bertanggung jawab inilah yang membuat syariat Islam seringkali dipandang sinis. Kuasa hukum Inara, Andi Taslim, dengan bijak mengingatkan kita semua lewat pernyataannya. Yang perlu kami tegaskan bahwa dia, Inara, juga pernah merasakan hal bahwa gimana rasanya ketika perempuan itu diduakan oleh suaminya. Kalimat ini mengandung pesan persaudaraan perempuan, women supporting women, yang sangat kuat. Inara memutus siklus rasa sakit itu. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita tidak boleh dibangun di atas tangisan orang lain. Jika sebuah hubungan dimulai dengan air mata wanita lain yang terzolimi, maka keberkahan akan sulit singgah di dalamnya. Sahabat, mari kita renungkan hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Apakah membohongi istri pertama dan menipu istri kedua termasuk perbuatan baik terhadap keluarga? Tentu tidak. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang berani jujur, berani menghadapi konsekuensi, dan mampu memuliakan wanita yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu 1, 2, 3, atau 4. Jika satu saja tidak bisa dijaga perasaannya dengan kejujuran, bagaimana mungkin bisa berlaku adil pada dua hati? Lalu, bagaimana dengan Inara sekarang? Langkah mundur Inara bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan spiritual. Ia sadar rezeki jodoh tidak akan tertukar. Jika Insanul Fahmi memang jodohnya, jalannya pasti tidak akan serumit dan penuh dusta seperti ini. Dengan melepaskan Insanul, Inara sedang membersihkan hidupnya dari anasir-anasir ketidakberkahan.
Ia menghadapi proses hukum dengan kepala tegak. Ia tidak lari, ia datang, ia jelaskan posisinya, dan ia ambil keputusan tegas. Ini adalah sikap kesatria dari seorang wanita. Di sisi lain, bagi Wardah Tinamawa, istri sah yang terluka, semoga Allah memberikan kekuatan dan keadilan. Keberaniannya untuk berbicara dan mempertahankan haknya juga patut kita hargai. Ia mengajarkan bahwa diam dalam kezaliman bukanlah pilihan. Istri berhak tahu status suaminya dan berhak menuntut kesetiaan yang telah dijanjikan dalam akad nikah. Sahabat, hikmah terbesar dari bagian ini adalah tentang transparansi. Dalam rumah tangga, transparansi adalah oksigen. Tanpanya, kepercayaan akan mati lemas. Jangan pernah memulai hubungan baru dengan menutupi hubungan yang lama. Jangan pernah menjanjikan surga pada wanita baru dengan memberikan neraka pada wanita lama. Kasus ini menjadi peringatan keras, warning, bagi siapa saja yang berniat bermain-main dengan ikatan suci pernikahan. Jangan jadikan wanita sebagai objek eksperimen perasaan. Mereka adalah manusia, hamba Allah yang memiliki hati, perasaan, dan harga diri yang wajib dimuliakan. Lalu, setelah semua badai, air mata, dan drama hukum ini, apa kesimpulan akhir yang bisa kita petik agar hati kita tetap positif dan optimis memandang masa depan? Dan doa apa yang pantas kita langitkan untuk mereka yang terlibat? Sahabat, sampailah kita di penghujung kisah yang penuh liku ini. Dari perjalanan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardah Tinamawa, kita belajar bahwa hidup tidak selamanya berjalan sesuai skenario yang kita tulis. Ada pena Tuhan yang lebih berkuasa, yang kadang mencoret rencana kita dengan tinta hitam ujian, semata-mata untuk menggantinya dengan rencana emas yang jauh lebih indah di masa depan. Keputusan Inara Rusli untuk mundur tertunduk lesu mengakui kekeliruan situasi dan menolak melanjutkan hubungan yang melukai sesama wanita adalah sebuah kemenangan jiwa. Mungkin di mata manusia ia terlihat gagal lagi dalam hubungan. Mungkin ada suara-suara sumbang yang mencibir, Inara kena masalah lagi. Tapi mari kita lihat dengan mata hati. Justru disinilah letak kebesaran hatinya. Ia berani berkata cukup sebelum luka itu semakin menganga. Ia berani memotong kompas nafsunya sendiri demi menyelamatkan perasaan orang lain. Ini adalah bentuk muhasabah, introspeksi tingkat tinggi. Inara mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berputar arah jika kita sadar jalan yang kita tempuh salah. Lebih baik mundur selangkah untuk selamat daripada maju selangkah, namun terperosok ke dalam jurang kehancuran rumah tangga orang lain. Bagi Insanul Fahmi, semoga kejadian ini menjadi teguran keras dari Allah SWT, bahwa seorang laki-laki dipegang pada lisannya. Bahwa memimpin rumah tangga itu butuh punggung yang kuat untuk memikul beban kejujuran, bukan lidah yang lihai bersilat lidah. Kita doakan semoga beliau bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan mawa secara bijak, bertaubat atas kekeliruan yang terjadi, dan menjadi pribadi yang lebih amanah ke depannya. Dan bagi kita semua sahabat, janganlah kita menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Kita tidak pernah tahu seberapa berat sepatu yang mereka pakai, seberapa perih kerikil yang mereka injak. Daripada menghujat, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin. Sudahkah kita jujur pada pasangan kita? Sudahkah kita menjaga perasaan orang lain dalam mengejar kebahagiaan kita? Sudahkah kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan besar kita? Ingatlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua ini takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang kebetulan. Pertemuan Inara dan Insanul, meski berakhir pahit, pasti membawa hikmah. Mungkin ini cara Allah menyelamatkan Inara dari pernikahan yang tidak sehat di masa depan. Mungkin ini cara Allah mengangkat derajat Mawa lewat kesabarannya. Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak. Kesimpulan positif. Jadi, kesimpulan akhirnya sangat jelas.
Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, terutama dalam pernikahan, dan empati adalah mahkota seorang wanita. Inara Rusli telah memilih untuk memakai mahkota itu. Ia memilih solidaritas sesama wanita di atas ego pribadinya. Mari kita dukung langkah baik ini. Kita doakan agar proses hukum yang berjalan bisa selesai dengan damai, adil, dan kekeluargaan. Semoga Inara Rusli segera menemukan kebahagiaan sejatinya, jodoh yang tidak hanya mengaku siap, tapi benar-benar siap lahir batin, jujur dan bertanggung jawab. Jodoh yang akan membimbingnya ke surga, bukan menyeretnya ke dalam polemik duniawi. Dan semoga kita semua yang menyimak kisah ini, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jaga rumah tangga kita, agar selalu sakinah, mawaddah warohmah, dan Allah lembutkan hati kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Nah sahabat, dari kisah Inara dan Insanul Fahmi ini, kita belajar banyak soal pentingnya kejujuran dan legalitas pernikahan. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda berada di posisi Inara, apakah Anda akan melakukan hal yang sama, mundur, atau tetap bertahan memperjuangkan cinta? Saya sangat penasaran dengan sudut pandang Anda. Silahkan berdiskusi dengan sopan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda setuju bahwa kejujuran adalah kunci utama rumah tangga. Share video ini sebagai peringatan bagi kita semua dan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan update berita selebriti yang dikupas tuntas dan mendalam seperti ini. Yuk, kita bersolawat sekali lagi agar hati kita tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sebutkan nama Anda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat yang sudah setia menyimak narasi panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga waktu yang Anda luangkan menjadi amal jariah, karena kita mengambil pelajaran baik di dalamnya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang tersayang. Jangan lupa tuliskan doa-doa terbaik Anda untuk Inara, Mawa, dan keluarga kita semua di kolom komentar. Komentar yang baik adalah doa yang akan kembali kepada penulisnya. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup majelis dan sholawat agar hati kita semakin tenang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mari bersolawat sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di video atau pembahasan berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang positif, tebarkan kebaikan, dan jangan lelah untuk berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.